Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali teman-teman di Andre Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Terima kasih teman-teman, udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan membahas untuk token Celsius. Ini lumayan banyak yang minta dibahas, sama GRT ya. Langsung aja kita akan mulai pembahasannya. Namun sebelumnya teman-teman, aku mau forward satu event atau campaign dari Get.io. Jadi Get.io lagi ngadain Get.io Spot Crypto Blitz. Ini adalah prediksi atau ini adalah kontestasi untuk membuat prediksi. Di sini ada beberapa nama kripto ya, yang mana ini merupakan kripto-kripto yang punya ya sektor yang sama, yaitu sektor sport. Ada CHZ atau Chiliz, kemudian ada PSG, Paris Saint-Germain, terus juga ada City, Manchester City, ada Porto, Juventus, Argentina, Gol, Atletico Madrid, AC Milan, dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa untuk prediksi saja ya, kira-kira ini koin mana yang akan menjadi top gainernya. Kalau kita lihat dari campaign ini, itu akan berakhir di 1 Agustus, guys. Jadi ini bakalan menjadi kesempatan buat teman-teman ya yang punya exchange Get.io buat bikin prediksi. Jadi ini gampang banget, cuma bikin prediksi doang. Teman-teman nggak disuruh trading, nggak disuruh apa. Yang penting punya akun Get.io, teman-teman sudah daftar dulu ya. Jadi buat yang belum daftar, langsung cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Dan teman-teman tinggal pilih kira-kira mana yang akan menjadi top gainer teman-teman. Dan teman-teman bisa melakukan prediksi nggak cuma satu ya, teman-teman bisa pilih beberapa koin. Tapi kalau mau dapat reward yang real ya, teman-teman pilih salah satu aja. Di sini aku akan pakai mungkin Porto atau Juventus kali ya. Kita langsung klik kirim, terus teman-teman klik centang bahwa saya bukan robot. Kalau sudah ya udah selesai. Gitu doang teman-teman, gampang banget. Nah teman-teman, Get.io adalah aplikasi exchange global yang bisa teman-teman pakai buat melakukan trading. Di sini pilihannya ada banyak banget. Ada perdagangan di market spot. Teman-teman juga bisa melakukan perdagangan di market futures. Ya, ada perpetual futures, ada derivative futures, juga ada option. Bagi teman-teman yang mungkin sukanya staking, juga sudah tersedia. Ada simple earn, ada hold to earn, dan juga produk-produk investasi lainnya. Selain itu, kalau teman-teman suka berinvestasi di proyek-proyek baru, mereka juga tersedia fitur seperti startup token, kemudian juga ada NFT. Juga buat teman-teman yang pengen belajar, ada fitur learn di sini, dan juga untuk update berita-berita terbaru juga tersedia fitur berita di sini. Contohnya nih, teman-teman pengen untuk invest di proyek-proyek baru, teman-teman bisa langsung masuk ke bagian startup. Di sini ada dua pilihan, ada startup, ada penambangan startup. Kalau di menu startup ini, teman-teman bisa klaim secara gratis token-token yang akan dibagikan sebagai airdrop jika teman-teman sudah punya saldo minimal $10 di aplikasi Get.io. Teman-teman bisa klaim secara gratis. Kalau di menu yang penambangan startup, ini adalah cara buat teman-teman melakukan staking. Namun khusus staking yang dihadirkan di sini, rewardnya biasanya diberikan sebuah pool staking ya. Jadi ada reward tertentu yang mana kalau semakin banyak orang yang melakukan staking, maka rewardnya akan dibagi-bagikan kepada semua kontestan. Tapi kalau yang staking sedikit, nah kita berpeluang mendapatkan banyak reward di sana teman-teman. Itu. More information, langsung aja cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya, mulai dulu dari Celsius. Hari ini Celsius diperdagangkan di kisaran level Rp4.500. Harga dari Celsius sendiri ini udah lumayan drop. Sejak 1 bulan terakhir, aku perhatikan harganya terus crash, bahkan sampai 71,42%. Banyak yang cukup yakin terhadap Celsius karena kemarin ada berita terkait dengan mereka berencana untuk melakukan burning sampai 94% dari total supply yang beredar. Ini bikin harga Celsius kemarin sempat mengalami penguatan. Tapi kalau menurut saya, tunggu dulu teman-teman. Kita harus menyadari kalau Celsius ini adalah sebuah project DeFi yang sudah collapse, yang sudah bangkrut teman-teman, dan sekarang mereka sedang melakukan pergantian bidang industri, di mana sebelumnya mereka menyediakan layanan keuangan, sekarang mereka berfokus di mining Bitcoin company.
ya, dan ini sudah ada beritanya terkait dengan mereka ini bertransformasi menjadi new company bernama Ionic Digital. Dia sekarang merupakan salah satu perusahaan miners, teman-teman. Dan mereka juga punya rencana untuk go public atau menjual sahamnya ke publik ya di bursa Amerika Serikat. Itu. Jadi sebagai sebuah proyek yang punya fundamental yang sudah collapse, saya menilai bahwa banyak sekali investor yang sudah kadung sangkut di Celsius. Jadi kalau ada narasi-narasi terkait dengan di hot tokennya akan di burning 94%. Tunggu dulu, use case dari tokennya ini belum jelas lagi, teman-teman. Ya, karena ya dia tidak bisa digunakan. Jadi tidak ada utility untuk tokennya. Sekalipun dia di burning, ya itu bukan berarti bahwa demand-nya akan semakin tinggi. Dan memang setelah rilis data terkait dengan burning tersebut, harga Celsius itu sempat ngepump ya di puncaknya itu di 5 sampai 7 Juni. Dia mencapai level 1,8 dolar. Padahal sebelumnya harganya hanya diperdagangkan di kisaran 0,13 dolar saja. Dan kenaikan tersebut itu sudah terjadi sampai 1.300%. Pasti sudah banyak yang cuan, tapi saya yakin banyak juga teman-teman yang mungkin sangkut karena FOMO. Jadi kalau mau invest, make sure dulu kalian invest di mana. Projectnya masih jalan atau enggak. Terus di sosial medianya masih update atau enggak? Kalau kita lihat dari sini sih terakhir kali mereka update memang di Februari tanggal 1. Setelah itu tidak ada updatean terbaru lagi dari project Celsius ini. Jadi benar-benar hilang, seperti hilang di telan bumi, teman-teman. Lalu terkait dengan berita apakah benar tokennya di burning sampai 94%? Kalau kita cek langsung dia di Etherscan, teman-teman bisa cek mandiri juga ya, teman-teman. Kepemilikan terbesar dari Celsius itu ada di satu wallet ini. Kita nggak tahu dia siapa, tapi yang pasti dia punya kepemilikan sampai 10,9% token yang beredar. Dan jika kita perhatikan dari token Celsius ini terus mengalami akumulasi, teman-teman. Di bulan Juli ini ada akumulasi yang dilakukan oleh Wheels. Bahkan sekarang kepemilikannya sampai sampai 10%. Berarti ada akumulasi yang terjadi. Namun di wallet-wallet lain ini adalah wallet exchange kayak Hot Wallet di Bybit, Gate.io, OKX dan juga Uniswap, kemudian Indodax dan banyak crypto exchange lainnya yang juga memiliki token dari Celsius ini. Jadi dari sini saya yakin bahwa retail pegang banyak. Selain memang ada Wheels yang memang pegang banyak tokennya. Apakah sudah ada token yang di burning? Kalau dari saya sih melihat dari chart ini belum ada sebuah wallet mati ya di sini. Semua rata-rata walletnya ini masih aktif, teman-teman. Jadi belum ada indikasi token dari Celsius ini confirm sudah di burning. Jadi berita terkait dengan rencana mereka bakalan burning ini masih hanya berita dan belum ada yang masuk ke null address. Biasanya sih kalau memang sudah ada, itu akan langsung bisa kita cek di Etherscan dengan alamat null address. Dan di sini aku belum menemukan hal tersebut, guys. Jadi dari sini aku sendiri belum yakin kalau token dari Celsius ini sudah di burning. Dan apa impactnya ya kita lihat dari pergerakan harga. Celsius sempat mengalami kenaikan namun akhirnya dia drop balik ke level support kisaran 0,333. Ya, secara teknikal pergerakan dari Celsius ya tidak terlalu menarik. Volume perdagangannya kemarin memang sempat naik signifikan di bulan Mei setelah berita burning tersebut. Namun akhirnya sekarang volume perdagangannya mulai drop perlahan-lahan, diimbangi juga dengan smart money yang sudah turun anjlok, teman-teman. Menunjukkan memang dominasi retail saat ini sangat-sangat besar pada Celsius. Kalau kita perhatikan juga dari pergerakan harga, mungkin pergerakan harganya masih akan berpeluang untuk melanjutkan fase penurunan. Tuh, kalau dari saya sih, saya pribadi ya lebih melihat kayak fundamentalnya gimana. Ataupun kalau itu adalah meme coin yang notabene tidak punya fundamental, kita bisa lihat komunitasnya. Twitternya aktif nggak? Ada banyak nggak berita-berita yang bisa bikin investor untuk masuk? Kalau sedikit, ya gimana? Susah, teman-teman. Jadi faktor FOMO pada retail itu sangat-sangat penting untuk menyebabkan kenaikan harga pada token. That's why ya lebih kayak selektif aja sih. Kalau dari sini sih kita melihat pergerakan dari Celsius ini sudah sempat drop.
Ya, di sini kita bisa consider dia drop lumayan signifikan, ada sebuah indikasi pembalikan arah, namun gagal untuk mempertahankan area 0,33 dan saat ini justru malah berada di bawah level support. Di sini merupakan sebuah indikasi bahwa belum kuat level support dari Celsius ini dan masih akan ada kemungkinan untuk penurunan lanjutan. Ya, next support kuatnya itu baru akan kita temukan di 0,11 dolar, guys. Jadi ya tetap waspada. Celsius ini dulu sudah ada di exchange besar kayak Binance, namun akhirnya di delisting ya, di cut langsung, dan ya sisanya masih bisa diperdagangkan di exchange lain. Gitu. Jadi buat yang masih semangat hold ya nggak masalah sih teman-teman. Mungkin ada yang sangkut dan juga udah floating loss sampai puluhan persen, 71% maybe. Dan kasihan banget kalau cut loss. Ya satu-satunya sentimen yang mungkin kedepannya bisa membuat harga Celsius menguat adalah tentang perusahaan mining yang go public, ataupun mungkin ada sentimen terkait dengan konfirmasi burning token. Itu juga bisa meningkatkan kemungkinan harga tokennya mengalami lonjakan. Oke, next kita akan bahas untuk The Grab GRT ya. Hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp3.200, di mana The Grab ini bisa dibilang token yang punya narasi AI, data, penyimpanan database, kemudian juga adalah indexing. Kalau kita lihat sih dari project ini memang so far masih cenderung masih cenderung bergerak teman-teman projectnya, baik offline ataupun online. Dan kalau kita perhatikan dari berita-berita terbaru, mereka ada peningkatan volume konsumen di jaringan dari protokol The Grab. Kalau kita perhatikan dari chart sini, secara weekly query volume itu terus mengalami kenaikan. High volume data consumers itu juga mengalami kenaikan. Published active sub Grab by week ini juga terus mengalami lonjakan. Dari sini kita bisa melihat bahwa semakin banyak investor yang menggunakan The Grab ini sebagai salah satu alat indexing mereka, khususnya untuk mencek atau melakukan penelitian terkait dengan beberapa platform seperti platform-platform DeFi yang mereka sudah ajak kolaborasi. Teman-teman, The Grab ini by the way sudah disupport oleh hampir semua network yang ada di market crypto. Ethereum, Optimism, Binance, kemudian Polygon, Phantom, Moonbeam, dan jaringan-jaringan Solana yang lain, Osmosis dan kawan-kawan itu sudah disupport. Jadi bisa dibilang ini merupakan salah satu platform yang cukup luas teman-teman secara jangkauannya. Itu kalau kita lihat juga dari berita yang lain, mereka ada kerjasama dengan project bernama NEET. Ya, mereka berpartner untuk membangun indexer network untuk AI di jaringan Near Protocol. Jadi ini juga merupakan sebuah berita yang bagus, di mana NEET ini juga punya banyak sekali project-project ya yang running di jaringannya. Dan dengan join dengan project dari Near Protocol ini, otomatis ekosistem mereka akan growth ke depannya, khususnya dalam pembangunan AI saat ini. Mereka juga ada pengembangan di dunia gaming, join dengan Decentraland, teman-teman, di jaringan Polygon dan juga Ethereum. Ya, ini akan menjadi salah satu indexer lagi, di mana The Grab ini akan menyediakan data-data terkait yang dibutuhkan oleh platform Decentraland, terutama untuk in-game analytic. Terus juga ada Decentraland Management dan juga Marketplaces. Itu akan disupport langsung sama The Grab. Jadi The Grab ini sebagai platform indexing itu mirip lah seperti CoinMarketCap. Dia mirip seperti CoinMarketCap yang merupakan sebuah platform indexing, namun lebih detail lagi ya sebenarnya dari The Grab sendiri, di mana teman-teman di sini bisa bikin portfolio kalian sendiri. Di sini ada menunya, bikin indeks kalian sendiri ya. Buat portfolio, teman-teman harus login dulu sebelumnya. Nanti teman-teman bisa pilih nih koin-koin mana yang teman-teman mau cross check. Nah, begitu juga sama The Grab ini. Jadi buat yang masih bingung project dari The Grab ya kurang lebih seperti itulah teman-teman. Itu sih, jadi kalau kita lihat secara berita cukup bagus. Tadi kita belum lihat ya supply dari The Grab ini berapa. Supply maksimumnya itu sekarang masih belum diketahui, tidak tersedia data, namun supply yang beredar itu ada di sekitaran 9,5 billion GRT. Kalau kita lihat dari unlock token, makin lama aku perhatikan makin besar sih. Jumlah alokasi token yang dibagikan itu makin besar, dan mayoritas paling banyak itu dipegang oleh
internal mereka, ada early team and advisor, ada juga dari seed, kemudian dari community mereka nggak terlalu banyak. Dan dari jumlah token yang di unlock itu sudah sebanyak 75%, sementara yang masih dikunci sekitar 16% saja. Itu sih, dan jumlah token yang memang sudah beredar dari The Grab ini juga lumayan udah gede guys. Kalau kita lihat dari chartnya ini, mereka itu baru bakalan mulai stabil untuk supply-nya itu di kisaran 2000 berapa nih 2025 bulan Agustus 2024 nanti. Di sana baru akan ada penurunan jumlah produksi token ke depannya. Jadi so far sampai saat ini masih bakalan terus mengalami unlock token atau melakukan unlock token guys. Jadi bisa menyebabkan inflasi untuk harga tokennya. Kalau kita lihat secara chart, GRT sudah jauh melemah sejak bulan Maret kemarin dan sampai saat ini terus melanjutkan proses koreksi. Kalau kita perhatikan dari sudut pandang teknikal, pergerakan dari GRT ini sebenarnya udah mulai masuk ke range harga yang cukup menarik bagi teman-teman yang memang pengen invest. Kita bisa tarik dari swing high ke swing low. Dia sudah drop dari level Fibonacci 61,8 sampai dengan Fibo 38,2 ya. Saat ini pergerakannya justru malah ke reject dan kembali berpotensi untuk menguji area support kisaran 0,18. 0,18 level yang menarik bagi teman-teman yang pengen melakukan akumulasi. Kemudian juga dari volume smart money masih cenderung kosong. Belakangan ini sih mayoritas market masih berfokus pada BTC ya. BTC dominance memang kelihatan masih cukup bagus, cukup strong lah. Sehingga altcoin apapun tipenya, kecuali meme coin, altcoin itu yang paling rame 2024 ini adalah meme coin. Di luar meme coin susah banget naik. Ya mungkin ada kayak project RWA ataupun AI, tapi itu pun juga nggak terlalu sesignifikan meme coin ya. GRT juga sebagai project berbasiskan AI juga masih belum terlalu panas lah bisa dibilang seperti itu. Pergerakannya masih cenderung lemah dan melempem guys. Itu sih projectnya masih running sampai sekarang. Jadi buat teman-teman yang memang pengen invest di GRT, saya rasa masih cukup oke di harga-harga saat ini. Paling itu aja sih buat pembahasan GRT dan juga Celsius. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan tulis langsung di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru bagi teman-teman yang mungkin mau join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Itu aja guys, akhir kata saya Andre, makasih.